Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah yang menjadi ciri-ciri ain? Ya, di video sebelumnya kita telah memahami cara kerjanya ain dan hasad. Lalu, jika seseorang telah menjadi korban ain, adakah cirinya? Sehingga bisa dibedakan apakah ini penyakit medis, ataukah ini penyakit gangguan jin, ataukah ini penyakit ain. Ini sangat penting sekali bagi seorang terapis untuk secara jeli melihat ini ya. Karena terapislah yang tugasnya untuk mendiagnosa ya. Baik, ciri-cirinya saya sudah sering posting di grup Telegram, channel Telegram, di WhatsApp itu sering saya posting. Ciri-cirinya yang paling sering terjadi yaitu penyakit yang terjadi tiba-tiba. Oh ya, ciri-ciri ini saya ambil dari kitabnya Syekh Muhammad Abdullah As-Sadhan. Beliau adalah seorang dokter ya, dokter medis yang mempelajari ilmu ruqyah syariah. Sehingga ketika beliau mengobati penyakit dari sudut pandang medis dan juga dari sudut pandang Islami ruqyah syariah. Ini luar biasa. Sayang sekali kita belum bisa ketemu, sayang sekali saya belum bisa ketemu. Mudah-mudahan ada tim peruqyah yang cukup besar bisa mengundang beliau ya, karena biayanya sangat besar mungkin kalau mengundang beliau ke Indonesia, bikin daurah. Ya, penyakit yang datang secara tiba-tiba. Jadi penyakit ain ini penyakit yang datang secara tiba-tiba. Yang tadinya kita nggak sakit, tiba-tiba kok pusing kepalanya gitu ya. Nah, yang kedua pusing. Jadi kepalanya pusing berpindah, entah di depan, di ubun-ubun, belakang, sering pindah-pindah. Sakit kepala tapi sakit kepalanya berpindah-pindah. Yang ketiga, wajahnya menguning seperti terkena penyakit kuning. Jadi wajahnya menguning seperti terkena penyakit kuning. Berkeringat. Jadi sekarang ini musim hujan dingin ya. Tapi orang yang terkena ain tuh sering berkeringat, terutama di telapak tangan dan kaki berkeringat. Ini kalau di medis dibilangnya lemah jantung ya. Ya, tapi kalau di diagnosa kita ini ada ciri ain ya. Lalu sering kencing, sering minum tentunya. Jadi sering bolak-balik. Ini kalau di medis ada indikasi diabetes ya. Nah, kalau di kita ini ada indikasi ain. Jadi sering kencing, nanti sering minum, kencing lagi, minum, sering seperti itu. Lalu mual pengen muntah tapi nggak muntah. Mual aja, mual tapi nggak muntah-muntah. Lalu nguap, jadi gitu ya, menguap. Jadi sering banget nguap, padahal tidur kalau dihitung tidurnya udah cukup, tapi kenapa kok rasanya menguap? Lalu sering ngulet, gini, geliat gini ya, aduh gitu. Nah, jadi sering kayak gitu, padahal badannya nggak habis capek, nggak habis sakit, jadi tidur cukup ya, malah lebih dari cukup mungkin istirahatnya, tapi kok malah sering badan tuh kayaknya pengen tidur lagi, nguap. Terus ada istilah apa yang sekarang mager, malas gerak ya. Jadi timbulnya rasanya malas banget gitu, kayaknya lemes, mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah, terus nggak punya nafsu makan, ya nafsu makannya hilang. Lalu dada berdebar, dada dur gitu berdebar, tanpa sebab, jadi nggak ada penyebabnya. Dadanya sering berdebar atau nyesek, kayaknya sempit gitu, ya nyesek. Lalu nyeri di bawah punggung, pundak nih, pundak ini, pundak 1, 2, nih 2 pundak ini atau punggung, terutama di belikat sini ya, ada belikat sebelah sini. Jadi sering terasa nyeri, sakit di 2 punggung atau di belikat. Lalu merasa panas, badannya merasa panas. Jadi rasanya panas, padahal cuacanya dingin pakai AC, tapi rasanya kok panas gitu ya. Bermimpi seseorang lebih dari 2 kali. Jadi ini dalam riset di lapangan oleh Syekh Muhammad Abdullah As-Sadhan, apabila seseorang itu mimpi orang yang sama lebih dari 2 kali ya, secara dalam waktu hari yang berdekatan, maka menurut beliau bahwa orang tersebutlah pelempar ainnya. Jadi gitu ya, orang tersebut adalah pelempar ainnya ya. Lalu
Ini nanti ciri-ciri ini akan kita gali lebih dalam lagi dari pengalaman ruqyah saya. Alhamdulillah banyak banget pengalaman pasien-pasien yang ternyata ciri ini benar melekat di dalam diri pasien tersebut, sehingga saya lakukan terapi ain. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Jadi yang berikutnya ada saf'ah. Yang tadi udah paham ya, adanya mimpi yang tadi. Ada saf'ah. Saf'ah itu gelap di sekitar mata. Di sekitar mata itu gelap. Gelap. Antara sekitar matanya dengan kulit wajahnya itu berbeda. Bisa dia merah, bisa dia hitam. Jadi nggak mesti hitam, merah. Ini ada dalam hadis ya. Ada dalam hadis. Lalu yang berikutnya, apabila diruqyah akan tergambar atau terbayang seseorang. Jadi ketika kita meruqyah, saya meruqyah pasien tuh, saya meruqyah pasien, tiba-tiba pasien itu yang tergambar si A, gitu ya. Ini bukan sihir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya kan berpikirnya, oh si A nih ngirim sihir nih, tergambarnya dia terus. Padahal bukan demikian yang saya pelajari dari bukunya Syekh Muhammad Abdullah As-Sadan. Ini adalah pengirim pelempar ain, jadi terkena ain. Begitu ya. Nah, ini terlempar ain. Jadi terlempar ain atau hasad ya. Nah, terlempar ketika diruqyah dia akan bereaksinya akan terbayang gitu. Tapi kita tidak boleh begini nih, ada peruqyah yang keliru ya. Kelirunya ketika mau diruqyah lalu pasiennya nanti sebelumnya udah disiapkan dulu. Disiapkan itu dalam arti gini. Nanti terbayang sesuatu atau ini coba kamu bayangkan sesuatu atau apa. Nah, ini udah disiapkan namanya. Ini saya ruqyah, coba nanti kebayang sesuatu nggak ya gitu ya. Nah, ini namanya sudah disiapkan. Nggak boleh. Kalau seperti ini tidak boleh. Karena bisa jadi itu bukan terbayang secara tiba-tiba terbayang. Tapi terbayangnya bisa terjadi itu terbayangnya karena sudah ada dalam rekaman pikiran yang memang itu terbayang seperti itu, yang diinginkan akhirnya. Maka ini keliru, nggak boleh. Ya, bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah diruqyah aja. Pas diruqyah selesai, apa yang dirasa Bapak Ibu? Oh, dirasa ini udah. Terus ada yang terbayang nggak Pak Bu? Jadi nanyanya setelah diruqyah. Kalau beliau bilang nggak ada, oh, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Lalu dari ciri ini kan tadi ada banyak ya, sekitar 10 apa 11 ciri. Nah, ada dari ciri ini bagaimana memastikannya? Apakah satu ciri sudah cukup? Tidak. Menurut beliau Syekh Muhammad Abdullah As-Sadan minimal 3, lebih kuat lagi 5. Pastikan 5. Kalau ada 5 ciri dari yang tadi kita sebutkan, maka sudah pasti dia terkena ain, lakukan terapi ain terlebih dahulu. Bisa saja pasien itu terkena penyakit ain, terkena penyakit gangguan jin, terkena jin nasab pula, ada sihir pula. Nah, ini terjadi apa? Terjadi banyak begini. Ini kalau kayak gini gimana? Maka kalau saya biasanya lakukan terapi ain terlebih dahulu, menetralisir ainnya, karena ain ini lebih berbahaya dari gangguan jin bahkan sihir. Ini lebih berbahaya, ya. Karena orang-orang soleh yang rajin ibadah, sering rajin ke masjid, ini bisa terkena ain. Ini bisa terkena ain, potensi. Ya, antum bisa baca di literatur hadis-hadis, banyak ada kisah Sahal bin Hunayf, sahabat Nabi yang sedang mandi dengan sahabat Nabi yang lain, dua-duanya sahabat Nabi, orang-orang soleh. Mereka melemparkan ain. Ya, yang satunya melemparkan ain ke Sahal. Ainnya karena memuji Sahal, tidak menyebut nama Allah. Sesuai tadi definisi yang kemarin ya, video kemarin. Nah, dari sini kalau kita melakukan diagnosa sebelum ruqyah, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Jadi saya selalu ketika bertemu pertama kali dengan pasien datang ke rumah atau saya diundang ke sana, maka kita ngobrol dulu gitu. Kalau dia kesurupan ya harus disadarin dulu. Saya nggak akan ruqyah. Karena ruqyah tanpa data ini menjadi kita jalan di gelap gulita, nggak ada cahaya. Percuma gitu ya. Nggak ketemu nanti apa sih sumber permasalahannya. Nggak ketemu. Maka caranya adalah kita cari data sebanyak mungkin.
Makanya harus bisa memahami, menghafal, terus mengetahui jeli terhadap ciri-ciri tadi, ciri-ciri gangguan jin, ciri-ciri ain. Kalau kita sudah jeli, maka seorang terapis peruqyah akan semakin detail untuk mengetahui ini penyakit ain atau bukan. Baik, kita lanjut di video berikutnya masih tentang ain ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.